terkait dengan sistem dan kita akan coba sharing terkait dengan sistem dan manajemen kekayaan intelektual, apa yang dilakukan IPB, kemudian kira-kira apa yang bisa dari Anda semua yang termasuk ke dalam kekayaan intelektual. Kebetulan ya dulu di DRI sering ketemu dengan Pak Iqbal, saya adalah di home base-nya di kedokteran hewan, jadi dosen di kedokteran hewan dari 98, kemudian diminta membantu terkait dengan kekayaan intelektual, atau inovasi di Direktorat Riset dan Inovasi, kemudian berubah menjadi Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, sekarang berubah lagi menjadi Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi sebagai asisten bidang pengelolaan. Ya, ini mungkin sekilas beberapa workshop yang pernah saya ikuti terkait dengan KI. Jurnal nggak perlu saya kira, itu S2. Nah, ini tadi saya nggak bisa link, nanti kita lanjutkan. Jadi untuk pagi hari ini, sebenarnya kita akan fokus kepada yang poin 1, ya, sistem dan jenis-jenis kekayaan intelektual. Itu untuk diploma, S1, kita memahami ini, kemudian kita implementasikan, itu nanti tentunya akan membuat kita sadar bahwa kekayaan intelektual itu tidak hanya paten. Karena masih banyak ini tidak hanya mahasiswa, ya. Misalnya kemarin aja ada profesor datang, terus kemudian, oh saya punya logo, saya punya buku, mau saya patenkan. Nah, itu kan berarti udah salah. Ya, padahal yang namanya paten atau itu adalah salah satu dari kekayaan intelektual. Merek, kemudian yang lainnya itu adalah nanti ada beberapa jenis kekayaan intelektual. Kemudian nanti kalau untuk dosen-dosen biasanya untuk di S2 terutama saya tekankan ke perannya di perguruan tinggi untuk apa sih kita perlu KI, kemudian bagaimana memanage. Nah, kadang-kadang nanti kan dosen-dosen atau yang S2, S3 itu biasanya nanti pulang atau beliau adalah juga memanajemen kekayaan intelektual. Sehingga itu bisa menghasilkan uang lah kira-kira begitu. Karena kalau dosen yang penting meneliti, outputnya diminta KI, ya KI didaftarkan itu selesai. Ya, sedangkan banyak kerjasama yang dilakukan oleh dosen maupun tendik, ya beberapa tendik juga punya ya, kekayaan intelektual kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang sih intinya adalah sebagai perguruan tinggi itu bagaimana sebenarnya income base atau generate income itu bukan dari sewa-sewa gedung, kemudian atau aset base, tetapi adalah atau beralih ke service base, tetapi adalah ke knowledge atau science base. Sehingga itu meningkatkan daya saing bangsa. Kalau kita lihat bagaimana Cina, ya Cina itu sekarang kalau pergi kemanapun, kita lihat nih contoh-contohnya permohonan KI di Asia. Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun paten untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, nah, ini permohonan di Asia. Kita lihat dari segi beberapa kekayaan intelektual ada paten, kemudian yang terbanyak adalah trademark atau merek dagang di sini, merek dagang maupun jasa. Ya, sedangkan yang lainnya mungkin hanya sebagian kecil saja. 5 negara dengan permohonan paten tertinggi itu adalah Cina. Jadi sekarang itu semua pokoknya Cina. Ya, pergi kemanapun kalau kita lihat, nah ini kalau kita lihat 46,4% itu dari Cina, yaitu yang mengajukan permohonan paten. Dan paten-paten dari luar negeri ya itu didaftarkan atau dimohonkan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah populasinya sangat tinggi, kemudian adalah konsumen, ya sehingga produk-produk mereka perlu dilindungi di Indonesia supaya tidak ada ditiru dan yang lainnya. Kemudian di sini merek juga hampir 51% di sini ya, 51,4% itu juga merek Cina. Nah, ini Pak Iqbal, Bu Lali yang sering keluar negeri itu kalau diminta oleh-oleh, Pak bawain oleh-oleh dong. Lah katanya pergi ke Jerman, kok oleh-olehnya made in China. Nah, pergi ke Jepang kok oleh-olehnya made in China. Karena memang kalau kita lihat di situ merek ya kebanyakan juga banyak sekali itu dihasilkan oleh China. Kemudian desain industri juga ini 54% dari China. Nah, di Indonesia bagaimana? Ternyata kalau kita lihat permohonan tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa permohonan ini khususnya paten ya terkait dengan teknologi itu 75 hampir 76% itu berasal dari luar negeri. Ini data tahun 2019. Nah, sisanya itu yang berasal dari dalam negeri. Ya, jadi memang kebanyakan itu berasal dari luar negeri. Nah, makanya diminta bagaimana jumlah ya competitiveness index
kemudian innovation, ya global innovation competitiveness itu Indonesia kecil. Kenapa? Karena jumlah inovasi, ya atau jumlah paten yang dihasilkan dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia. Nah, jumlah penduduk Indonesia yang tinggi ini sehingga pembaginya tinggi sehingga nilainya menjadi kecil. Itulah kira-kira itu secara gambaran umumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual? Ya, termnya dulu HKI, HAKI. Nah, sekarang termnya adalah KI, kekayaan intelektual. Itu adalah intelektual manusia, ya daya pikir, dari daya cipta, daya rasa, dan karsa, itu menghasilkan suatu teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Inilah yang dilakukan suatu perlindungan. Nah, itu intinya kira-kira seperti itu. Jadi semua hasil tersebut kemudian dilindungi secara hukum dan masing-masing kekayaan intelektual itu mempunyai hukum atau undang-undang tersendiri. Nanti di Indonesia ada beberapa yang kita lihat itu sudah masing-masing mempunyai perlindungan secara hukum. Kalau kita lihat dari definisinya, ya intellectual property right atau kekayaan intelektual atau disebut dengan IP, dia adalah hak eksklusif. Apa yang dimaksud hak eksklusif itu bisa berupa hak moral dan hak ekonomi. Diberikan oleh negara, bisa kepada individu, bisa kelompok. Makanya paten itu bisa, misalnya salah satu saya contohkan paten itu bisa menjadi milik bersama terhadap tadi ya hasil-hasil berupa ilmu pengetahuan, desain, teknologi, pemakaian simbol dan lambang dagang. Jadi kalau negara, hak individu tadi private right kecuali nanti adalah hak cipta. Nah, ini yang hak cipta ini yang paling banyak biasanya di FEM ya. Atau yang ilmu sosial humaniora itu kebanyakan masuknya ke dalam hak cipta nanti. Kemudian sebagian besar kekayaan intelektual itu bersifat teritoriatif. Apa artinya? Dia dilindungi di mana dia didaftarkan. Jadi kalau dia didaftarkan hanya di Indonesia, maka dia dilindungi hanya di Indonesia saja. Nah, itu salah satu kelemahan tanda kutip dari beberapa kekayaan intelektual. Kemudian ada batas waktu perlindungan. Jadi masing-masing kekayaan intelektual mempunyai batas waktu perlindungan yang berbeda. Hak eksklusif yang dimaksud adalah bisa digunakan sendiri, bisa memberikan persetujuan kepada pihak lain, ya. Makanya itu bisa diwariskan, dihibahkan, diwakafkan. Kenapa? Karena memang perlindungan itu ada yang ratusan tahun. Nah, itu bisa diwariskan, makanya nanti bisa dinikmati oleh anak cucunya. Dan juga melarang atau mencegah pihak lain untuk menggunakan, terutama terkait dengan adalah ekonomi atau komersil. Makanya pelanggaran itu biasanya terkait kekayaan intelektual itu biasanya kalau sudah menyangkut kepada ekonomi atau komersil. Intinya sih sebenarnya ini ada beberapa yang mengelompokkan kekayaan intelektual itu ada yang kepemilikannya komunal di sini ya, seperti indikasi geografis, sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, nah, itu masuk dalam kepemilikan komunal. Yang kita kenal lebih banyak kepada indikasi geografis, kemudian yang personal itu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ya, tapi kalau kita kumpulkan apa saja sebenarnya kekayaan intelektual, itu yang pertama adalah hak cipta, kemudian hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dan indikasi geografis di sini ya yang komunal ini. Termasuk di dalamnya ada ini. Nah, dari 8 kekayaan intelektual ini, itu yang saya warnai hijau di sini VVT, itu satu-satunya yang berada di bawah Kementan. Sisanya itu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ya, PPT Perlindungan Varietas Tanaman itu berada di bawah Kementan. Nah, inilah kira-kira kalau saya ringkaskan seperti ini. Jadi ada 8 kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, misalnya hak cipta itu udah ada undang-undangnya ya, 28 2014, kemudian baru kemarin keluar PP 0 berapa saya lupa itu yang terkait dengan royalti untuk lagu dan musik. Nah, karena banyak kan sekarang yang di cover lagu dan lain-lain ya di internet dan lain itu diatur sekarang menggunakannya harus ada royalti, harus bayar
kepada pencipta. Kemudian hak paten yang sebenarnya itu terkait dengan teknologi, hak merek, indikasi geografis, desain industri, desain ini masing-masing punya undang-undang. Jadi kalau kita baca undang-undangnya secara detail itu semua aturannya ada di sana. Jadi masalah kan kita kadang-kadang kalau baca undang-undang, nah belum lagi bahasanya bahasa hukum ya kadang-kadang interpretasinya berbeda. Nah ini yang harus benar-benar di highlight bahwa yang sering salah itu adalah bahwa untuk hak cipta, tadi yang saya bilang satu-satunya yang bersifat universal, kemudian dia tidak wajib mengajukan permohonan. Jadi misalnya Pak Iqbal bikin bahan kuliah itu sebenarnya secara hak cipta sudah diakui dan berlaku di seluruh dunia. Karena dia bersifat universal. Hak eksklusifnya itu universal. Kemudian misalnya foto, ya fotografi, kita punya foto, ya bikin video. Nah, itu sudah langsung diakui hak ciptanya. Ya, tidak wajib mengajukan permohonan ke Kemenkumham. Tetapi untuk memperkuatnya itu bisa yang namanya melakukan pencatatan hak cipta. Ya, nanti dapat surat atau bukti pencatatan, bukan sertifikat. Jadi hak cipta itu nggak ada sertifikatnya, sedangkan KI yang lain itu ada. Nah, sedangkan 7 yang lainnya yang dikelompokkan dalam hak kekayaan industri tadi berupa paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain terstruktur, rahasia dagang, dan TVT, itu dia wajib mengajukan permohonan lahirnya eksklusif sejak tanggal penerimaan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk KI ini adalah first to file. Berbeda dengan publikasi. Kalau publikasi adalah first to publish. Siapa yang publish duluan? Nah, kalau yang ini, dia siapa yang daftar duluan. Kalau hak cipta itu lahirnya eksklusif sejak diumumkan, ya. Jadi kalau sudah diumumkan atau sudah dideklarasikan itu dia sudah diakui. Nah kita lihat satu persatu di sini kita coba tadi ya. Di sini ada pencatatan di DJKI. Nanti munculnya adalah sertifikat, bukan sertifikat tapi adalah surat bukti pencatatan. Apa saja di sini yang masuk hak cipta itu adalah misalnya software, kemudian nulis buku, ya dicatatkan misalnya motif batik, ya. Nah sini motif batik, ya, ukiran. Tetapi kalau ada misalnya ada formula cairan batik atau metode pembatikan itu masuknya ke paten. Jadi dia mulai punya fungsi teknis. Nah apa saja yang masuk dalam hak cipta ini banyak. Tadi saya bilang bikin buku, ceramah, kuliah, pidato itu semua ada hak ciptanya. Sehingga kita tidak boleh semena-mena mengambil atau menggunakan milik orang lain. Pertanyaannya, di sini kan ada bahan kuliah, ada ceramah atau pidato. Kira-kira kalau misalnya di sini kan ada, nah ini mahasiswa nih banyak nih pesertanya. Kalau misalnya bahan kuliah ini lah, saya yang buat. Kemudian ini sekarang kan udah kalau Pak Iqbal udah sering nih ikut, misalnya Bu Lali juga sering ikut. Nah, pertanyaannya, mungkin salah satu mahasiswa bisa jawab nanti. Boleh nggak bahan ini dipakai kuliah oleh Pak Iqbal? Coba misalnya kita lihat siapa nih. Adip ada nggak? Nah, dia nggak ngantuk nih biasanya. Tinggal pergi ya. Dosennya ngomong sendiri ya. Karena off cam semua jadi begitu dosennya ngomong, mahasiswanya nggak ada ternyata. Ada Pak, ada Pak. Ada Adip. Nah, syukurnya ada ya. Kalau nggak dicoret sama Bu Leli sama Pak Iqbal tuh. Oh ini nggak hadir gitu ya. Kira-kira boleh nggak, Mas Adip? Kalau menurut Adip ya Pak ya, Iya. kayaknya sih boleh Pak, asalkan masih sama kampusnya Pak. Asal sama kampusnya. Iya. Oke. Ada lain? Yang lain alasannya? Ahmad Amrullah. Mas Ahmad, ada Mas Ahmad? Nah, di absen ini katanya. Ya mungkin tambahannya harus izin dulu ya ke pemilik bahan kuliahnya gitu. Harus izin. Sebenarnya benar boleh. Izin juga sebenarnya nggak perlu izin. Nah, yang penting adalah terutama untuk kuliah segala macam ya, artinya tidak dikomersilkan, itu ya kuncinya tidak dikomersilkan. Kemudian yang tidak boleh itu, yang sering salah itu adalah bahan ini dipakai terus namanya diganti. Ya kan di situ tulis namanya, ini adalah misalnya tadi Ketut diganti langsung Pak Iqbal misalnya, Iqbal. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kan yang buat beda. Tapi kalau dipakai
ini bahannya Pak Iqbal, saya pakai, itu diperbolehkan, asal tidak digunakan untuk komersil, gitu ya. Nah ini kemudian waktu perlindungannya ini menarik, ya lagu terutama ini ya. Ini perlindungannya selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal. Jadi kalau tadi Mas Hadib misalnya sekarang umur berapa? 25. Misalnya lah, 25 menciptakan lagu. Ya kan? Meninggal di usia 50 tahun lah misalnya. Masih muda ya. Misal, ini misal. Berarti kan dari umur 25 sampai 50 itu 25 tahun perlindungannya. Nanti ditambah lagi 70 tahun setelah meninggal. Berarti total perlindungannya itu adalah 70 tahun ditambah 25. Nah, itu kan 95 tahun. Nah, berarti anak cucunya kalau misalnya lagunya laku ya dipakai seperti Dedi Kempot, nah itu royaltinya akan banyak sekali. Itu kira-kira. Sedangkan karya fotografi, potret, program komputer, nah ini yang sering banyak yang kenapa saya highlight di sini, banyak yang menanyakan program komputer bisa nggak dipatenkan. Nah, kalau program komputer, software itu biasanya lebih banyak kepada hak cipta. Bisa dipatenkan kalau dia mempunyai fungsi teknis tertentu dengan algoritma tertentu, dia melaksanakan suatu fungsi alat tanpa dia jadi satu kesatuan dengan alatnya. Itu biasanya bisa dipatenkan, diatur di undang-undang. Nah, ini kepemilikannya adalah 50 tahun, ya baik institusi maupun private. Nah, ini hak merek dulu ya, yang patennya ada di belakang. Yang nomor 3. Nah, kalau merek, nah ini yang sering kita lihat itu berupa logo, gambar 2 dimensi, hologram, dan yang sekarang di Undang-Undang Paten merek yang baru itu suara pun itu bisa dijadikan merek. Ada yang bisa menyebutkan suara itu merek. Jadi kalau dengar suara ini, oh ini merek ini. Jadi kalau dengar suara sebelah, oh itu radionya merek Sony. Nah, misalnya. Ada yang bisa ngasih contoh? Jadi ingat Pak Menteri, Mas Menteri kemarin bilang ya katanya kalau di kelas jangan beli teori katanya. Disuruh langsung beri praktek gimana tuh. Jadi ramai di grup ya. Coba Kurnia Tri. Iya, hadir, Pak. Ada nggak kira-kira, oh kalau saya dengar suara ini, itu jadi merek. Oh, ini merek tertentu. Iklan mungkin ya, Pak? Iya, merek apa? Jadi betul iklan apapun ya. Begitu kita dengar ini, oh ini mereknya Honda, oh ini mereknya Sony tadi. Kalau misalnya saya contohkan, misalnya susu murni nasional, nah itu kan udah kelihatan di susu murni nasional, itu kan disebut ya Indomie. Nah, coba kita lihat contoh di sini. Nah, ini kayaknya sih kalau seumuran saya, Pak Iqbal ini tahu. Kalau yang muda-muda harusnya tahu juga. Kedengaran suaranya? Apa terdengar suaranya? Dengar, Pak. Yang ininya, lagunya? Belum, Pak. Oh ya, ini coba. Nah, ini merek apa ini? Kan nggak ada tulisannya, nggak ada lagunya, cuma nada saja. Nokia. Merek apa, Kurnia? Nah, kalau Pak Iqbal masih tahu lah, pernah pakai Nokia 51, Nokia pisang ya, 511. Ya, Jadi itu adalah contoh. Nah, kalau ini pasti semua mahasiswa pakai ini. Merek apa? Arizal. Yang pada tidur semua nih, ayo. Semangat pagi-pagi. Arizal? Iya, hadir, Pak. Ya, itu merek naon dah, eta? Tadi kurang jelas, Pak. Ininya suaranya. Oh, kurang jelas. Coba. Merek apa? Microsoft, Pak. Microsoft, Windows ya. Nah, itu kan semua pakai. Artinya itu pun bisa didaftarkan sebagai merek ya. Bisa didaftarkan kemudian waktu perlindungannya itu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Banyak kasus-kasus merek misalnya nanti Sariwangi yang diberi Unilever ya. Jadi kalau punya merek gitu, kalau sudah
seperti merek Apple dan yang lainnya, itu kan nilainya, bayangkan kalau dijual nilainya berapa itu baru mereknya saja, ya, karena dia merupakan intangible asset, ya, aset tak berwujud. Ya, bayangkan. Kemudian ini contoh-contoh pelanggaran merek, ya, seperti pecel lele lela. Dan perlu diingatkan bahwa semua KI, pelanggaran KI ini adalah bersifat delik aduan. Nah, ini kan sering nonton kasus-kasus, ya. Kapan dia bisa ditindak, kapan dia bisa diproses. Yang namanya delik aduan itu jika ada yang mengadukan, ya, ada yang merasa dirugikan. Misalnya di sini pecel lele lela. Ya, ini logonya mirip Starbucks. Ya, kalau selama Starbucks nggak protes, dan kalau merek ini tidak didaftarkan, misalnya langsung dipakai saja di pecel lele, ya sudah, jalan saja. Tetapi kalau merek ini didaftarkan ke DJKI, udah pasti ditolak. Nanti oleh pemeriksa pasti ditolak. Kenapa? Karena ini mirip sekali, ya, karena ada syaratnya harus mirip di bidang ada kelas-kelas merek, nanti itu akan diperiksa. Selain juga diumumkan nanti secara internasional, itu akan diumumkan, dibaca oleh seluruh dunia. Kalau ada yang mirip, ada yang protes, itu nanti bisa protes, kira-kira begitu. Ini ada Adidas, ada Adimas, orang Jawa ya, Adimas, ada yang contoh-contoh pelanggaran merek. Nah, ini ada yang tahu pelanggaran nama ayam geprek Bensu? Sekarang kalau ayam geprek Bensu udah nggak ada lagi yang punya Ruben Onsu. Kenapa? Ceritanya adalah ayam ini, ya, pakai ayam geprek Bensunya ini milik Benny Sujono. Bensunya itu adalah Benny Sujono. Ya, saya juga dulu taunya Bensu ya Ruben Onsu kan gitu ya, karena orang terkenal. Dan di merek itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengajukan merek dengan nama orang terkenal. Nah, saat itu mungkin belum terkenal, 2007 ini mengajukan itu ayam geprek Bensu ayam, ya, hormat ke kanan, apinya banyak. Sedangkan kemudian ceritanya adalah di 2007 itu adiknya Ruben Onsu kerja di sana, kemudian dia meminta Ruben Onsu sebagai duta, dipenuhi dengan syarat ada stafnya yang bekerja di sana. Setelah setahun, ya, keluar, membentuklah geprek Bensu. Kemudian merek-mereknya didaftarkan. Yang ini Benny Sujono udah duluan daftarin 2007. Nah, setelah bagus, ya, karena baca tadi bahwa tidak boleh nama terkenal, dia menggugat punyanya Benny Sujono. Akhirnya digugat balik di 2020 Januari itu dia kalah. Jadi 6 merek Bensu yang didaftarkan Ruben Onsu dinyatakan batal demi hukum dan skala akibat hukumnya. Makanya sekarang tidak ada lagi itu ayam geprek Bensu. Kemudian yang keempat adalah indikasi geografis. Kalau kita lihat indikasi geografis, itu adalah suatu produk, ya, yang terkait dengan faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia dan kombinasinya, ya, produk sini berupa barang atau produk dihasilkan itu mengindikasikan suatu daerah. Misalnya kopi Bali Arabica. Nah, kita lihat kopi Bali Arabica ini ternyata itu mempunyai rasa spesifik, ya, ada asam-asamnya katanya, ya, ada asam-asamnya seperti jeruk, padahal memang bukan karena hitam jeruk. Ubi Cilembu, ya, kopi Arabica Gayo, garam Amet di Bali ini udah diekspor juga. Susu kuda liar, bukan liar ya, nggak pakai liar karena susah merah susu kuda liar, yang jinak aja susah. Kemudian salak pondoh dan kangkung. Kalau yang dari Lombok, ini katanya kangkung yang berasal dari Lombok itu lebih crunchy untuk plecing dan yang lainnya. Apel Malang, nah itu adalah suatu contoh produk yang memberikan reputasi dari suatu daerah. Itu disebut dengan indikasi geografis. Ini pemilikannya biasanya komunal atau biasanya Pemda, ya, dan yang lainnya. Suatu daerah. Yang kelima, desain industri. Ini adalah contoh kekayaan intelektual juga, ya, bagian dari kekayaan intelektual. Apa bedanya desain industri dengan paten? Kalau desain industri itu lebih kepada estetika, ya, estetisnya. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi, dia berbentuk produk, waktu perlindungannya 10 tahun tidak dapat diperpanjang. Nah, dia harus ada unsur berbeda. Misalnya mobil ini, ya, ini kalau dari jauh, oh ini mobil Grand Livina. Dari mana tahunya? Dari desainnya. Kemudian yang di bawah motor Scoopy. Nah, dari mana tahunya? Ya ini dari desainnya, ini di sini disebut dengan desain industri.
Karena perlindungannya 10 tahun, makanya mobil itu rata-rata 5 tahun, bahkan itu sudah ganti desain. Ada New Avanza, ya, All New Avanza misalnya, ya kan, Grand dan yang lainnya. Ini Nokia juga desainnya berubah. Dia tidak bisa diperpanjang, makanya dia stop. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu, saya kira nggak perlu dijelaskan, ya, ini bagaimana interkoneksi, ya, rangkaian sirkuit yang ada di dalamnya. Di Nokia, di Apple, misalnya di HP, tentunya susunannya berbeda. IC-nya di mana letaknya, itu berbeda. Ini juga dilindungi hukum, yaitu melalui desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini yang menarik, rahasia dagang. Ya, kalau kita bicara rahasia dagang, ya, di sini adalah kapan kita memilih dia dipatenkan, ya, suatu produk atau formula. Kapan kita memilih rahasia dagang? Jika kita bisa menjamin bahwa rahasia yang kita punya ini tidak terbongkar oleh orang lain, itu lebih baik dirahasiakan. Kenapa? Keuntungannya kalau rahasia dagang itu adalah tanpa batas waktu perlindungan. Selama rahasia itu terjaga, maka dia sudah tidak ada yang bisa meniru. Kalau ada yang meniru pun tidak sama persis. Contohnya adalah KFC, ya. KFC ini udah ratusan tahun, ya. Dia bumbunya itu dibawa dari Amerika, formulasi nggak ada yang tahu. Kelemahannya adalah kita bisa melakukan atau orang lain bisa melakukan yang namanya reverse engineering tanpa melanggar hak cipta, tanpa melanggar hak, ya. Kenapa? Karena rahasia loh. Kalau rahasianya bisa tahu, ya nggak masalah toh, kan begitu ya kira-kira. Jadi kalau yang bisa menemukan rahasia ini, ya silakan saja. Itu kira-kira. Contohnya Coca-Cola ini udah mungkin sekarang 150 tahunan, ya, resepnya, formulanya, formula vakum dan yang lainnya. Metode bisnis juga itu adalah bisa dirahasia dagangkan. Contoh lain adalah Krabby Patty di SpongeBob. Ada yang tahu rahasianya? Yang pernah nonton SpongeBob? Coba nih, kayaknya yang sering-sering nonton nih Gary. Ada Gary? Hadir, Pak. Ya, pernah nonton SpongeBob? Pernah. Tapi udah nggak pernah nonton lagi sekarang. Ya, sekarang udah gede ya. Nanti punya anak nonton lagi ya. Jadi SpongeBob pernah dengar rahasianya apa untuk Krabby Patty-nya? Ini kan dulu kongsi nih kayak mahasiswa bikin PKM antara Tuan Crab dengan si Plankton, ya. Jadi kalau Anda pernah lihat suatu episode, itu Plankton pernah mendapatkan resep rahasia Krabby Patty ini. Ya, dulu mereka pecah kongsi, akhirnya Plankton bikin cambaket ya dengan mesin-mesin canggih. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan rasa Krabby Patty, karena dia bukan binatang. Karena dia kan plankton. Kemudian Tuan Crab, nah ini rahasianya ternyata ditambahkan ini, terakhir begitu dia baca ditambahkan plankton. Nah, makanya dia langsung pingsan. Itu adalah salah satu rahasia dari ingredient atau resep, ya, resipi dari Krabby Patty. Nescafe dan yang lainnya juga adalah rahasia dagang. Nah, kemudian PVT, perlindungan varietas tanaman, satu-satunya yang ada di Kementan, ya, ini harusnya di IPB banyak, tetapi kita tidak banyak juga, baru 1-2 yang didaftarkan. Yaitu adalah kentang jala ipam, yang merupakan kentang plain fresh pertama di Indonesia yang panjang-panjang. Kemudian sisanya, prosesnya itu adalah dari penamaan atau pendaftaran varietas, pelepasan varietas, baru yang lebih tinggi adalah perlindungan varietas tanaman. Ya harus uji Bush nih ya. Nah, ini baru unik, stabil, dan seragam. Ya, kalau pelepasan itu harus ada multi lokasi. Perlindungannya 20 tahun. Makanya kenapa kemarin banyak pernah kasus terakhir di Aceh, ya, ada orang membudidayakan padi unggul, ya, dengan produktivitas tinggi, kemudian dijual bibitnya di daerah tersebut, kemudian ditangkap polisi. Kenapa? Karena memang secara undang-undang itu melanggar, karena belum ada tadi, ya, tangan bukti pelepasan dari Kementan, dari PVT. Itulah undang-undang, ya. Kemudian yang gongnya adalah hak paten. Ya, kalau kita bicara hak paten, itu kita bicara tentang teknologi. Dia harus didaftarkan, perlindungannya tidak dapat diperpanjang. Nah, paten sendiri kita bagi dua. Ada paten atau paten biasa, orang bilang, apa syarat kita mengajukan paten?
Pertama, invensi itu harus baru. Ya, baik paten maupun paten sederhana, invensi itu harus baru. Dari mana kita tahunya baru? Itu nanti akan dilakukan penelusuran ke seluruh dunia. Ya, tidak hanya di Indonesia aja barunya. Kalau di Jepang sudah ada, di Indonesia belum ada, itu bukan baru. Yang kedua adalah mengandung langkah inventif. Apa yang dimaksud dengan mengandung langkah inventif? Itu adalah bahwa solusi yang ditawarkan itu tidak terduga sebelumnya. Jadi kalau para ahli di bidangnya, misalnya di bidang kedokteran hewan, oh ini ada inovasi baru, oh yang tidak terduga ini sebelumnya untuk menyelesaikan suatu atau berguna bagi khalayak ramai misalnya. Yang ketiga syaratnya adalah dapat diterapkan dalam industri, artinya nanti bisa diproduksi massal atau di scale up lah. Bedanya dengan paten sederhana, itu dia mengandung langkah inventifnya tidak perlu. Kenapa? Karena kalau untuk paten yang dilindungi itu kombinasi atau salah satu dari proses, komposisi atau produk. Ya, atau kalau biasanya saya bilang proses, metode, kemudian produk. Ya, produk ini bisa berupa formula, kemudian proses itu adalah cara pembuatan, ya, misalnya itu. Salah satu atau kombinasi, misalnya produk apa dengan cara pembuatannya. Misalnya sabun antiseptik dan cara pembuatannya. Berarti kan dua yang dilindungi. Kalau paten sederhana, itu adalah pengembangan, jadi salah satu saja, tidak boleh dua-dua. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Jadi misalnya alat tertentu, nanti kita ubah, kita kembangkan, lebih berfungsi, lebih efektif, lebih efisien, nah itu bisa. Perlindungannya 20 tahun untuk paten, 10 tahun untuk paten sederhana. Pengurusannya juga lebih cepat, paten sederhana, harganya juga lebih murah, ya karena memang perlindungannya setengahnya. Nah, untuk paten tadi harus diperhatikan first to file, kemudian jangan dipublikasi dulu, ya paralel. Kemudian kalau sudah kandung publikasi masih diberi kesempatan 6 bulan. Ya tadi klaimnya. Kemudian paten itu yang dilindungi harusnya yang memang berpotensi bisnis atau komersil. Tadi sudah. Dan ini tadi ya kalau misalnya ada yang nanya kemarin, kalau sudah sidang skripsi, sudah dipublikasi di jurnal, kira-kira boleh nggak dipatenkan? Boleh. Waktunya tapi 6 bulan. Kalau hari ini terbit publikasinya, periode 6 bulan dari sekarang, dalam periode itu Anda bisa mendaftarkan patennya. Kalau lewat dari 6 bulan, udah itu tidak bisa diklaim kebaruannya. Jadi dianggap sudah tidak baru atau diumumkan. Nah kemudian, kalau misalnya kita menemukan kodok, ya berkaki 5 lah, anggaplah misalnya yang aneh, di Kalimantan, boleh nggak dipatenkan? Ternyata tidak. Kenapa? Itu adalah discovery. Kalau discovery, ya itu adalah sesuatu yang sudah ada di sana dari zaman dulu. Kita hanya baru kebetulan aja kita baru menemukan atau bertemu dengan kodok tersebut. Tetapi kalau kita menemukan jasa training, ya kemudian mikroorganisme yang baru, ya yang proses non biologis, itu bisa. Metode pemisahan umum juga tidak boleh karena ini terkait dengan khalayak ramai, ya. Ini beberapa. Jadi di undang-undang atur semua. Invensi itu simple. Siapa yang tidak pakai post-it sekarang, baik di digital maupun yang manual. Ya, bagaimana Viagra ini lakukan penelitian, Velcro ya, tidak perlu resleting, tidak perlu kancing, tinggal tempel. Kemudian ini contoh. Nah, ini yang sekarang itu adalah payung ya. Kalau kita lihat payung, nah itu payungnya itu kalau masuk mobil susah seperti ini, itu nanti dibikin payung yang reverse, yang nekuknya ke atas. Dan ibu-ibu nih yang motong-motong, ini yang sering ketakol ya, jempolnya ketakol, bukan taman koleksi. Nah ini yang sangat paten sederhana, saya bilang tadi. Setiap mengajar, penghapusnya ada, spidolnya nggak ada. Ya. Kemudian penghapusnya juga ditaruh di meja, mejanya jadi kotor. Kemudian ada whiteboard, sekarang whiteboardnya ada logamnya. Terus orang berpikir kalau ada logamnya di whiteboardnya, kenapa tidak penghapusnya kita kasih magnet, ya sehingga dia bisa ditempelkan di mana saja, jadi mudah mencarinya. Kemudian yang pikir loh ini ditaruh aja spidolnya di belakang penghapus jadi satu paket. Itu adalah paten sederhana. Ini proses pengajuannya ya. Jadi dari sinilah nanti pendaftaran inilah yang kita anggap sebagai
tanggal perlindungannya. Prosesnya lama, ya kira-kira sampai 4,5 tahun. Nah, di sini ada lulus formalitas administrasi, publikasi A ini adalah dipublikasi kepada seluruh dunia. Kalau ada yang menyanggah segala macam, kemudian nanti baru diperiksa substantifnya oleh pemeriksa. Kalau oke, baru diterima atau ditolak. Kemudian ada pemeliharaan paten, itu kita harus bayar, ya pemeliharaan. Ini kalau untuk mempercepat, ini kalau paten sederhana, ya kira-kira prosesnya dia hanya setahun, itu sudah granted, namanya paten granted. Nah ini, kalau kita lihat di sini, kita diskusi aja sekarang. Monggo kalau yang mau on cam silakan, yang kalau tidak bisa. Nah ini dari produk ini, ya ini produknya Prof. Wijaya ya. Dari produk ini dari 8 kekayaan intelektual itu apa saja yang ada di sini. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa kita diskusi, bisa menjawab. Jangan harus ditunjuk ya. Kalau ditunjuk, ini siapa nih yang muncul? Pokoknya yang muncul di layar saja ya. Ada Rani Laras. Sebutkan satu aja kekayaan intelektual yang ada di dalam produk ini. Rani, ada Rani? Iya, Pak. Iya. Boleh sebutkan satu saja. Nanti biar temannya satu ini kan ada 8. Berarti kan walaupun tidak semuanya ada di sini. Nanti di akhir ada ini ya, ada post test, harusnya tadi ada pre-test, kita kasih post test saja nanti. Biasanya serius kalau dibilang post test langsung bangun semua. Contohnya apa Rani? Dari 8 yang disebutkan di awal tadi. Halo Rani, dengar? Ya, mohon maaf Pak, agak putus-putus di saya sinyalnya. Sinyalnya putus-putus. Tapi kan bisa jawab. Ini lancar kok. Oke, mungkin banyak ya. Coba Nur Amalina. Tenang, nanti materinya juga bisa dibaca lagi sih. Ini saya ingin tahu. Ya. Bisa nggak menyebutkan salah satu kekayaan intelektual yang ada di dalam produk ini? Ini kan produk permen ya. Maksudnya manfaatnya, Pak? Jenis kekayaan intelektual. Itu kan ada 8 jenis-jenis kekayaan intelektual. Tadi dijelaskan ada paten, ada hak cipta, dan lain-lain. Pelindungan varietas tanaman. Nah ini dalam satu produk ini kan bisa mempunyai lebih dari satu kekayaan intelektual. Nah, di dalam produk permen ini, kekayaan intelektual apa yang bisa kita temukan? Coba kita tanya yang cowok nih, M. Syayuki, Abrar. 8 masih satu saja. Mungkin logonya Bapak. Ya kalau logo berarti masuknya kemana kekayaan intelektual? Kan nggak ada kekayaan intelektual logo tadi. Kan tadi logo, gambar, hologram, suara itu masuk kemana? Ke hak merek. Hak merek ya. Berarti ini merek ya, benar. Di sini ada merek Cajuputs. Nah, Cajuputsnya ini yang sudah didaftarkan mereknya di DJKI. Ada lagi yang lain? Baik, jadi mungkin kita lihat di sini ya, dalam satu produk itu bisa mempunyai lebih dari satu kekayaan intelektual. Ya, contohnya adalah desain kemasan, itu maksudnya adalah desain industri. Ya. Kemudian tadi betul merek dagang, Cajuputs ya. Cajuputs ini adalah merek dagang yang sudah didaftarkan di DJKI. Kalau kita cari merek, nah kalau kita daftarkan lagi merek Cajuputs itu tidak boleh karena sudah dipakai. Kemudian adalah teknologi pembuatannya atau formulanya itu bisa dipatenkan,
bisa juga dijadikan rahasia dagang. Ya, karena ini kan mengandung minyak kayu putih. Nah, berapa persen dan bentuknya seperti apa, nah, itu bisa dirahasiakan atau dipatenkan formulanya. Jadi dalam satu produk ini saja itu ada 4 kekayaan intelektual. Masing-masing ini kalau kita pakai, ya kalau kita misalnya membeli produk ini, itu kita akan membayar royalti ke 4-4-nya ini. Itulah kira-kira kepada si. Nah, kalau yang ini mungkin pada tahu ya. Ahmad Fauzan, coba Ahmad Fauzan. Nah, kalau disebutkan yang Anda ketahui, KI apa aja yang ada di alat ini? Ya, desain industri yang pasti. Desain industri, betul ya. Dari lengkungnya ini juga yang ribut dengan HP sebelah ya. Apalagi? Dari desain kita tahu apanya? Atau ditanya ini HP apa sih? Nah, kan nggak ada tulisannya. Terus hak merek. Ya. Hak merek. Nah, dari sini tahu nggak mereknya apa? iPhone ya. iPhone. Dari mana Anda tahunya? Ya bentuknya khas Pak. Iya, dari desain. Ya, dari desain ini contohnya saya lingkari merah ini. Jadi kalau ada yang pakai HP Oppo, nah HP ini Oppo. Ya. Nah ini lihat di sini speakernya kalau yang Oppo di sini. Dia sejajar. Kemudian yang iPhone 6 ke bawah ya, artinya yang lama-lama itu ada tombol bulat. Ini khasnya. Ya, walaupun iPhone yang baru, apalagi yang Pro 11, nah nggak ada ya. Nah ini adalah berarti dari desain kita ada desain industri, ada merek dagang, ya Apple di situ. Kemudian ada lagi yang paling banyak ditemukan di dalam alat ini, Mbak Roshidah. Iya Pak. Selain tadi desain industri, merek, apalagi kekayaan intelektual yang ada di sini? Paten Pak. Paten, udah pasti ya. Tadi Mas Pan Fauzan juga bilang DTLST, ya DTLST. Ya, jadi DTLST itu juga termasuk ke dalam kekayaan intelektual. Kali ini karena chatnya agak ini. Nah ini, jadi dalam satu produk ini tadi desain industri, kemudian hak cipta, program komputer yang dipakai itu adalah masuk ke dalam hak cipta, kemudian paten. Nah patennya ini banyak, ya fungsi teknis dari metode, cara kerja, kamera, baterai. Nah itu adalah masuk ke dalam paten. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, ya. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian ada merek dagang. Makanya kenapa iPhone ini jadi mahal. Sedangkan yang lain misalnya indikasi geografis dia tidak masuk karena dia produk ini bukan mengindikasikan dari suatu daerah, ya karakteristik suatu daerah. Kemudian VVT perlindungan varietas tanaman nggak masuk karena ini dia tidak terkait dengan tanaman. Jadi gitulah kira-kira. Jadi itulah yang terkait dengan jenis-jenis kekayaan intelektual, ya. Nah, kalau yang ini lebih bisa dijawab di chat juga. Kalau misalnya yang bermasalah dengan mikrofon, produk minuman apakah ini? Ya kan air minum dalam kemasan. Kalau dari segi teknologi dulu Aqua pertama kali ya jualan air itu diketawain orang. Ya, bagaimana dia menjual air dengan harga yang dulu itu hampir lebih mahal dari bensin ya. Nah, sekarang siapa yang tidak menggunakan air mineral atau air dalam kemasan kan gitu ya. Kalau ini produk apa ini? Ada yang tahu? Atau KI apa yang ada di dalam produk ini? Nah, ini Le Minerale ya, udah pada tahu semua Le Minerale tadi Noni, Hanifa dan lain-lain. KI apa yang ada? Kalau Le Minerale itu kan merek. Merek
rahasia dagang, desain industri, ya. Terus apa lagi? Kalau yang manis-manisnya, nah karena katanya kan ada rasa manis-manisnya, itu masuk ke mana? Ya kan ada rasa manis-manisnya. Oke, bisa paten, bisa rahasia dagang, gitu ya kira-kira. Atau ini udah dicoba belum? Rasanya manis nggak? Nah, kan gitu ya. Nah ini desain industri, kemudian merek dagang, kemudian ada teknologi pembuatannya itu adalah paten, kemudian rahasia dagang atau paten untuk formulasi atau komposisinya. Ya. Oke, sebelum selanjutnya mungkin kita kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Ya, Ya, Iswandi. terkait dari ini sih Pak, apa PP nomor 56 tahun 2021 yang tentang live musik di kafe tetap kena royalti itu loh Pak. Oh ya. Mungkin kalau tujuannya udah jelas kayak untuk apresiasi penciptanya seperti itu. Nah, cuman apakah efektif gitu Pak untuk dilakukan di setiap kafe? Iya, dari lembaga ini ya, lembaga kolektif nasional ya, itu yang tadi saya bilang PP berapa 51 ya? 50 tahun 2001. Itu terkait dengan peraturan perintah PP terkait dengan lagu dan royalti lagu dan musik. Kenapa di kafe itu salah satunya ditentukan dia harus membayar royalti? Karena itu bersifat komersial. Jadi dengan lagu-lagu tersebut meningkatkan kafe itu untuk pengunjung segala macam itu kan pengunjung bayar tanda kutip. Sama juga halnya dengan kalau misalnya di Inultista atau di tempat-tempat karaoke lah. Nah dulu kan orang sembarangan ngambil lagu segala macam dipakai, nah itu tanpa memberi royalti kepada pencipta. Itu kalau di undang-undang harusnya itu sudah diatur, itu adalah memang makanya sekarang itu dipertegas. Karena selain yang di kafe juga itu adalah dikaitkan dengan yang di internet. Ya, cover lagu tadi saya bilang dan lain-lain, nah itu juga sekarang menjadi perhatian karena banyak sekali orang niru, mengambil dan lainnya. Kalau misalnya kemarin saya juga coba bikin YouTube aja, ya kan, untuk bahan kuliah, misalnya kuliah KI, kemudian saya kasih lagu, lagunya udah saya ambil dari yang free, padahal tulisannya sih free di situ ya. Nah ternyata pas di-upload, nah itu ada yang protes, ini detik ini sampai ke detik ini menggunakan lagu ini. Ya, mohon izin atau memohon penjelasan atau di take down atau di silent kan itu ya, biasanya seperti itu. Terus kalau Anda mengklik foto pun, ya sekarang klik foto misalnya di Google gitu Marit, ini terkait dengan hak cipta. Ya kan itulah di warning ya. Jadi ini nanti mungkin terkait dengan hak cipta. Jadi kita harus hati-hati. Nah, untuk lagu dan musik itu memang sekarang diperdalam dan diperjelas di PP tersebut. Gitu, Mas Awin. Karena kaitannya ujung-ujungnya adalah hak komersil. Hak eksklusifnya itu adalah hak moral, itu miliknya pencipta. Kemudian hak ekonomi untuk komersil itu juga dia harusnya berhak. Kira-kira seperti itu. Bisa di ini, Iswandi? Iya Pak, siap. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi salah satu contoh yang hak cipta yang tidak wajib didaftarkan itu produk batik ya, Pak. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak kemarin Malaysia mengklaim batik Indonesia itu letak masalah hukumnya di mana ya, Pak? Sorry, nggak terlalu kedengaran yang terakhir apa? Kalau kemarin yang Malaysia mengklaim batik yang berasal dari Indonesia itu letak masalah hukumnya ada di mana ya? Iya, masalah hukumnya di mana ya? Oke, jadi kalau motif ya tidak hanya batik ya, motif batik dan yang lain itu termasuk ke dalam hak cipta. Nah, kalau klaim mengklaim ini yang jadi masalah adalah kita harus bisa membuktikan bahwa itu karya atau ciptaan kita. Itu yang pertama. Misalnya motif. Nah, kalau batik ini kan sebenarnya dulu
kita tahu batik itu motifnya ada batik Pekalongan yang khas ya, kemudian Jogja, apalagi ya, Jepara, kalau ukiran misalnya Jepara, Bali, dan yang lainnya. Tapi begitu motif batik muncul, sekarang tiap daerah membuat motif batik. Misalnya kalau ada gajahnya itu pasti motif Lampung, ya. Kemudian nanti yang apa motif masing-masing provinsi, Bengkulu misalnya dengan rafflesianya dan yang lain-lain. Nah, terkait dengan Malaysia, yang jadi masalah adalah kalau kita pergi ke Malaysia, itu banyak arti nenek moyangnya tanda kutip ya itu berasal dari Indonesia. Nah, itu kan kemudian mereka menciptakan kreativitasnya mirip-mirip dengan yang dari daerahnya. Kemudian untuk dasar hukumnya ya sesuai dengan undang-undang tadi pertama adalah delik aduan. Kalau kita protes, kita harus bisa membuktikan bahwa itu ciptaan atau motif milik kita. Itu intinya. Makanya di DJKI itu untuk memperkuat biasanya terjadi sengketa, itu dilakukanlah yang namanya pencatatan. Makanya terakhir kan kita biasanya terlena, pokoknya ini udah milik kita, udah milik Indonesia. Nah begitu diklaim oleh negara lain, barulah kita kelimpungan. Contoh yang lain adalah reog Ponorogo. Nah, kalau Mas ini pergi ke Malaysia tempatnya di sana, itu memang orang Ponorogo semua dari zaman penjajahan dia pindah ke sana terus kemudian berturun-temurun di sana. Nah, jadi rasanya itu masih jadi rasa orang Ponorogo, kebudayaannya juga dibawa. Nah, makanya sekarang itu kan perlu dicatatkan supaya ini loh buktinya ya batik segala macam. Jadi ada bukti pencatatan dan bahwa itu bukti. Misalnya lagu pun demikian. Kalau misalnya ternyata tadi Swandi atau yang lain menciptakan lagu, nah kita harus ada bukti misalnya ini tulisan saya, ini saya sketch segala macam gitu. Itu kira-kira. Nanti kalau di proses hukum pun ya kita di pengadilan dengan nanti ada saksi ahli dan lain-lain itu nanti proses nanti ditentukan di sana oleh pemeriksa ahli. Bisa terjawab? Bisa Pak, terima kasih. Mas Arif ya, Arif Rahmat. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Amira. Ya, Pak. Masih penasaran terkait pelindungan varietas tanaman nih, Pak. Misalnya IPB menemukan beras analog seperti itu, Pak. Lalu mendaftarkan penelitian ini kepada PVT ini. Itu bagaimana ya, Pak? Apakah supaya masyarakat umum bisa ikut menanam atau membudidayakan juga tanaman varietas yang punya PVT itu harus membeli atau meminta hak juga menggunakan atau seperti apa itu, Pak? Iya, jadi kalau mungkin saya luruskan dulu ya pertanyaannya. Kalau beras analog itu kan beras tetapi dibikin dari bukan beras gitulah kira-kira ya. Kalau ini kita kan misalnya produksi beras analog itu dari jagung, kemudian dari ubi, dari sagu dan lainnya. Mungkin yang maksudnya adalah varietas. Contohnya adalah IPB 3S. Ya, IPB 3S itu kan terkenal nih. Jokowi kemarin di Malang juga panen IPB 3S. Nah, untuk varietas itu tahapan-tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah pendaftaran varietas. Ya, pendaftaran varietas itu didaftarkan kalau misalnya menemukan kemarin misalnya Pak Syukur ada kacang panjang Fagola, kemudian ada cabai rawit bonita, nah itu didaftarkan varietasnya. Boleh pakai nama sendiri. Ya, misalnya tadi bunga matahari leli, nah itu kan bisa saja. Misalnya Bu Leli misalnya mengawinkan dengan bunga, ketemu nih varietas yang berbeda dengan yang lainnya dengan keunggulan tertentu. Itu pendaftaran varietas. Kemudian untuk bisa sampai dilepas, ya artinya diperdagangkan, itu yang harus ada uji multilokasi. Nah, dulu Mbak Iqbal mungkin tahu waktu almarhum Punurul ya. Nah, multilokasi itu, misalnya contohnya singkong atau padi dan lain, ditanam di Lampung, ditanam di Bogor, ditanam di Kalimantan, dia memberikan tadi stabil, kemudian unik, seragam. Jadi dia tidak berubah. Begitu ditanam di Bogor, oke, bagus, ditanam di Lampung, kecil-kecil semua. Nah, itu tidak boleh.
Nah, setelah pelepasan ini itu sebenarnya sudah bisa dikomersilkan. Jadi industri pun itu bisa memakai karena sudah ada bukti pelepasan. Ya. Nah, dengan izin tentunya dari si inventornya. Beberapa pemulia itu biasanya stop sampai pelepasan. Silakan saja dipakai, silakan saja diproduksi, silakan saja digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah pepaya Kalina. Siapa yang tidak kenal pepaya Kalina? Dulu Prof. Sri almarhum ya, itu melihat bahwa di Indonesia ini kok pepayanya Bangkok. Saya juga waktu kecil nanam pepaya Bangkok, semua Bangkok. Beliau ingin bahwa di Indonesia ini jangan pepaya Bangkok lagi, pepaya Indonesia dong. Nah, disilang-silangkan ketemulah pepaya Kalina. Sebenarnya bukan pepaya California itu hanya branding saja, orang menyebutnya pepaya California sehingga mudah laku. Nah, itu sekarang udah ke mancanegara. Nah, itu ya sudah dipakai saja, tidak melanggar tadi yang namanya PPT. Tetapi kalau sudah mau diajukan ke perlindungan varietas tanaman, itu nanti kita mengajukan ke Kantor Pelindungan Varietas Tanaman, Kementan, kemudian di situ nanti akan diuji BUS tadi. Dicek baru unik seragam. Ya. Nah, itu diberi nama, itu dicek kalau itu sudah memenuhi uji tersebut, ya uji BUS bisa di Cikole untuk yang tanaman yang dataran tinggi, kalau yang dataran rendah ada di Jawa Lamongan di situ. Nah, kalau udah lulus itu barulah diberi tadi sertifikat sebagai varietas tanaman, perlindungan varietas tanaman. Nah, kalau udah VVT ini industri harus minta izin. Ya, jadi harus minta izin kepada pemilik VVT ini. Begitu kira-kira. Jadi kayak padi EPB 3S itu kalau mau dipakai ya monggo saja. Makanya kan ditanam dimanapun nggak masalah. Tidak harus membayar royalti kepada IPB. Karena pemulia itu nama pemulia, jadi yang sangat mulia untuk digunakan. Gitu kira-kira. Terima kasih. Iya. Nah, ini dia yang nanya di chat ini ya, siapa Mas Dimas ya. Sampaikan di awal mengenai monetizing karya tulis atau hasil penelitian sebagai salah satu masukan utama selain servis. Dan seberapa efektif KALS. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau karya tulis, kita, nah, contohnya dosen-dosen lain nih, Pak Iqbal, Bu Leli, menulis jurnal, kemudian disubmit ke Scopus, ya kan, misalnya Kalisfeyer dan lain-lain, bayarnya 20 juta, dilalah kalau besoknya mau ngakses harus bayar kita. Kenapa? Karena hati-hati tadi, bahwa saya, Pak Iqbal, boleh itu sudah tanda tangan, menyetujui hak ciptanya dialihkan kepada publisher. Gitu ya? Sudah kita bayar, kemudian hak ciptanya kita alihkan ke publisher. Jadi kita tidak boleh mengakses, dia jual. Jadi kalau bukan corresponding author, saya sebagai anggota itu nggak bisa akses, biasanya dikasih sebulan aja free. Setelah itu kita nggak bisa, loh itu paper saya. Saya yang nulis misalnya kan, walaupun bukan sebagai corresponding author atau first author, harus bayar kalau mau mengakses full papernya. Itu yang jadi diskusi panjang tuh. Padahal kan jelas-jelas kalau hak cipta itu diakui di seluruh dunia, kemudian hak ekonomi, hak moral akan melekat ke kita terus. Ya, hak moral melekat ke kita. Bahwa ini penulisnya adalah Pak Iqbal, Pak Ketut, dan lainnya. Tapi hak ekonominya kita nggak dapat. Nah, itu juga kemarin jadi diskusi panjang. Monetizing di sini itu adalah di outputnya tadi. Ya, bisanya adalah misalnya tadi paten. Paten itu dikomersilkan. Dari komersial itu selain mendapatkan benefit dan profit juga adalah mendapatkan tadi royalti itu. Jadi PB ada aturannya, nanti inventor itu akan dapat berapa persen. Kalau nilainya miliaran, nah itu pasti kan nanti saya contohkan di sini mungkin ada yang di slide berikutnya ya, itu ada nanti atau nanti di pertemuan. Ini pertemuannya berarti sekarang dengan kedua ya Pak Iqbal, boleh? Ya. Nanti ada pertemuan lagi. Ya, minggu depan persis jam yang sama. Minggu depan. Iya, oke. Jadi ini kayaknya yang menarik bahas di selanjutnya. Terutama terkait ini di FEM ya, nanti bisa lebih spesifik di FEM karena kita kan misalnya ada fintech gitu ya Pak ya, buat startup gitu loh. Itu gimana kira-kira bagaimana hak ciptanya ke depan itu kayaknya penting ya. Hak cipta juga hak paten juga mungkin ada ya. Kayak fintech Pak, perusahaan fintech tuh kan biar nggak ditiru yang lain tuh gimana ya bisa kita ini. Iya.
Jadi apa aja yang perlu dilindungi. Kemarin itu sebenarnya beberapa kalau kita kerjasama, terutama adalah kita kerjasama dengan luar. Terutama adalah misalnya kerjasama untuk pembuatan modul. Kemarin kan dapat ya modul dari Kementan. Nah kalau lihat tanda tangan di kontraknya, nah, itu hati-hati. Jadi kita dikasih duit misalnya 100 juta untuk membuat modul pelatihan, dia suruh TOT segala macam. Tapi perhatikan bahwa nanti semua terkait KI menjadi milik Kementan. Jadi modul itu kalau nanti Pak Iqbal mau pakai, izin ke mereka. Nah, kan padahal untuk pendidikan pun harus izin, kan aneh ya. Kita yang buat, kita yang training mereka, terus kemudian itu diambil mereka semua. Kita selalu bargaining bahwa Acipta itu milik bersama. Selama digunakan untuk kepentingan pendidikan, IPB boleh pakai, mereka boleh pakai. Gitu. Itu kadang-kadang kita bargainingnya harus gitu. Kalau enggak ya sudah, ngapain saya bikin orang duit 100 juta terus kemudian diambil semua, kita nggak bisa klaim karena milik mereka. Jadi sekarang itu ya perdebatannya hak cipta dengan hak ekonomi ya, masih belum klop ya. Ya, hak cipta itu kan biasanya runutannya ke ekonomi dan juga ke nanti pemakaian walaupun tidak untuk ekonomi ya. Kita misalnya ya saya aja misalnya disuruh nulis modul di UT. Jadi pakai mereka, hak ciptanya mereka. Jadi kalau saya mau menggunakan untuk kuliah saya harus izin. Nah, itu padahal kan yang bikin itu saya gitu. Nah, kan padahal emang dia dibayar misalnya 50 juta untuk buat satu buku atau modulnya tersebut gitu. Nah, jadi kita bargainingnya lah orang kekayaan intelektualnya itu kan di kita. Kita yang punya, kita yang mengerjakan sehingga itu perlu diinikan. Ini saya cek di KI, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya coba cek FEM ya, FEM. Departemennya departemen apa ini Pak? Ekonomi Syariah. Ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi ya. Udah masuk belum ya? Coba saya cek. Ini Bu Laili sudah kalau pernah kita Pak, nanti semua. Pak. Bu Laili sudah pernah ya dengan Pak Irfan ya? Terkait seed based model itu ya. Mungkin bisa di share dulu. Seed model mungkin kemana masuknya ke Acipta mungkin ya. Coba saya cek. Iya, betul Pak. Dapat sertifikat gitu. Sains budaya Pak. Tapi didaftarkannya tidak via IPB. Melalui mana, Bu? Via Basnas sama-sama. Badan Amil Zakat, Pak. Lembaga Amil Zakat. Nah, nanti yang harus diperhatikan itu milik siapa? Nah, itu makanya kemarin kalau saya lebih cenderung ke IPB, semua yang hasil karya IPB itu kita coba satu pintukan. Nah, karena memang ya itu begitu nanti ternyata kita mendaftarkan di sana, tetapi miliknya milik mereka, ya artinya bukan milik bersama. Contohnya merek aja. Kabupaten belum ada hak cipta. Tapi dapat sertifikat Pak, saya dan Pak Irfan. Ya, artinya sertifikatnya sebagai inventor kan, sebagai pencipta. Tapi pemilik, nah yang penting itu adalah kalau paten, Bapak Ibu sekalian, misalnya contohnya adalah paten. Paten itu milik siapa? Kan gitu ya, pemegang haknya itu siapa. Jadi kalau misalnya mau digunakan oleh orang lain, itu nanti minta izinnya ke siapa. Kalau misalnya itu pemiliknya atau pemegangnya, itu adalah misalnya IPB, nah semua yang dari luar itu akan minta izinnya ke IPB. Gitu. Walaupun misalnya nanti ya tetap akan melibatkan di sini adalah inventor gitu kira-kira. Syariah, coba. Jadi kalau IPB itu nanti IPB ya pemilik hak ciptanya ya. Nanti kita kalau via IPB gitu ya. Iya, jadi begini. Jadi untuk apapun nanti itu pemegangnya IPB, tetapi itu adalah sebagai institusi. Biasanya kita seperti merek pun kalau di milik bersama dengan inventor atau dengan pusat itu biasanya nanti terkait dengan hak ekonomi, kemudian hak moralnya itu semua bisa melekat kepada inventornya atau unit tersebut. Jadi intinya supaya itu bisa diklaim baik itu sebagai dosen IPB dan juga sebagai diklaim sebagai institusi IPB. Nah, walaupun Ibu misalnya terlibat terus kemudian milik UI, kita nggak bisa klaim bahwa itu punyanya IPB. Sehingga nanti di pemeringkatan perguruan tinggi, di kinerja perguruan tinggi, itu tidak bisa diklaim. Kira-kira begitulah. Makanya beberapa itu kalau kita kerjasama biasanya miliknya bersama, tapi
oh ternyata kontribusi IPB nggak ada, ya cuma pinjam nama aja. Nanti begitu di ekonomi kan misalnya itu punya LIPI, ya udah LIPI aja yang ambil keuntungannya, kita nggak minta karena memang kita nggak berkontribusi banyak misalnya, itu hanya 10% gitu kira-kira. Yang ada kasus kemarin kan kayak UNO itu ya, kartu UNO ya Bu Leli ya. Itu kalau mau dipatenkan misalnya melalui IPB gitu ya misalnya. Nah itu bagaimana nih? Itu hak pemilik hak ciptanya penemu itu dan juga IPB atau seperti apa, Pak Ketut? Ya biasanya gini, Pak. Kalau untuk hak cipta itu kan sebenarnya langsung bisa dilakukan juga. IPB itu hanya untuk klaim untuk ininya saja. Memang secara tertulis itu adalah menjadi pemegangnya itu IPB, ya. Tapi kalau misalnya saya mau komersilkan melalui IPB itu tetap kita mendiskusikan dengan inventornya, dengan penciptanya. Itu misalnya. Terus kemudian ekonomi pun biasanya kalau untuk hak cipta sih selama ini belum ada ya yang memberikan artinya ekonomi secara langsung selain untuk dari penjualan segala macam. Karena yang terbesar kemarin hak cipta itu adalah yang dengan Tracy Palm, ya, dengan PKG. Nah, itu yang sudah muncul. Jadi itu didaftarkan bersama hak ciptanya. Kalau misalnya ada dua institusi, bisa kita daftarkan 2 institusi. Kalau misalnya tidak pun, ya itu tadi dengan seperti pencipta dengan IPB. Nah, jadi milik tanda kutip bersama tadi. kalau Misalnya didaftarkan ke IPB, iya. Mau mendaftarkan. Ya. Soalnya saya juga ada rencana mau mendaftarkan satu. Ya. Menghubungi siapa Pak? Menghubungi saya dan staf. Jadi itu Pak Ketut, kalau yang surat kemarin kan ada insentif yang kedua ya. Nanti saya share juga. Itu terkait dengan insentif paten yang kedua. Nah, itu di situ ada panduannya segala macam. Kalau untuk hak cipta tuh sehari janji, begitu semua formulirnya diisi, ada kelengkapannya, hari ini daftar, bayar 200.000 ya. Nanti dibayar di IPB, kemudian nanti akan keluar surat catatan. Kalau paten memang prosesnya lama. Mahasiswa tuh misalnya ya, dapat PKM misalnya ya. Terus ada sesuatu yang bisa diklaim gitu ya. Itu kan via IPB. Nah, itu kira-kira bagaimana nih settlement-nya ke depan tuh? Ya, kalau semua via IPB, karena kita begini, yang untuk misalnya mahasiswa, kemudian S1, S2, S3, ya kalau dari segi hak cipta itu sudah pasti dialihkan ke IPB, skripsi dan yang lainnya, karena statusnya sebagai mahasiswa. Itu yang pertama. Hasilnya nggak boleh dicantumkan kan kalau untuk publikasi ya. Pak Iqbal bukan sebagai dosen IPB, tidak mencantumkan FM-nya, tapi sebagai nama masuk. Student di misalnya Yamaguchi University kan gitu ya. Nah itu juga kita atur sih sebenarnya di SK Rektor ada aturannya, nanti bisa dilihat. Tapi intinya adalah begini, PKM kemarin juga beberapa kali dikumpulkan kan sama Pak Ujang, terus kemudian kita lihat ini yang berpotensi merek, ini berpotensi paten, yang lain kita daftarkan melalui IPB, kita danai biasanya dari kemahasiswaan ataupun dari IPB, ya pemegangnya IPB, tetapi tidak tadi menghilangkan hak ekonomi maupun hak moral dari penciptanya. Kalau misalnya nanti lulus bekerja di mana, ya itu nanti oh ternyata komersil ini di IPB dapat royalti, dia tetap wajib harus dikasih. Itu jangan sampai terus kemudian mahasiswanya namanya di-delete. Ada juga kemarin daftarin dosen pembimbingnya nggak diajak. Nah, katanya bukan itu kan udah satu tim itu kita udah sepakat mau kontribusinya sebanyak apa, pokoknya itu adalah pembimbing gitu. Itu Pak Iqbal. Terima kasih Pak Ketut. Masih ada pertanyaan dari mahasiswa? Nah kebetulan saya jam 9:30 sih nanti ada kuliah juga, jadi mungkin untuk beberapa materi yang lain kita lanjutkan minggu depan aja ya, Pak Iga. Siap. Nanti bisa di-share mungkin Pak kontak yang bisa dihubungi. Iya, bisa hubungi nomor saya, bisa. Bu Leli ada di grup mana? Grup pakar, grup mana nih? Ada Pak, di grup pakar. Di grup pakar ada ya? Ada. Di situ kan ada nomor saya dulu. Kemarin tadi yang Pak Arif Sabdo dan lainnya. Nanti bisa kontak saya. Nanti saya kalau udah ke teknis biasanya saya alihkan ke staf. Ada Mbak Lulu sama Mbak Nunu. Dua kebetulan Mbak Lulu sekarang sedang cuti melahirkan. Nah Mbak Nunu dan tim itu bisa membantu. Nanti mahasiswa juga bisa di-share-kan? Ada yang tertarik? Bisa langsung silakan aja. Ya untuk mahasiswa dan yang lainnya.
selalu kami terbuka dan memang dituntut untuk banyak. Dan Kayak sekarang kita UNO juga itu, punya drafter kemarin dari FEM, siapa ya yang hadir ya? Ya UNO Ya, itu memang terkendala karena mirip UNO kemarin itu yang UNO Syariah. itu mereknya atau apa? Jadi waktu Atau PKN, permainannya? ada mahasiswa kami yang dapat medali perak ya Pak, PKN itu UNO Syariah. Oh, UNO Syariah. Jadi itu hak cipta ya. Nah, itu yang nanti biasanya itu tadi harus kita cari bedanya dengan yang sudah ada. Nah, itu kita telusuri, kita cermati, itu biasanya itu yang kalau enggak biasanya nanti akan ditolak. Terus kemudian selain dia sebagai hak cipta, ya suatu sistem atau apa, brandnya juga kita bisa daftarkan. Misalnya mereknya itu merek apa, UNO itu as a brand, as a merek tadi. Nah, itu kita lihat. Terus kita cari dulu biasanya. Jadi kita minta staf, kemudian menelusuri merek ini sudah ada belum. Kalau sudah ada, contohnya adalah fast track, Mbak Iba. Fast track itu kita udah jual ke Astra segala macam. Merek itu daftarnya kan 2 tahun baru ada keputusan. Nah, setelah di tengah setahun pertama, terus kemudian ternyata dicek-cek itu mirip. Begitu dipublikasi dari Taiwan, bilang ini fast track. Kita sudah mendaftarkan merek fast track untuk roda sepeda dan teman-temannya. Tapi ini kan fast track, beda. Nah, tapi kan menyebutnya fast track bahasa Indonesia sama ya, satu pakai X, satu pakai A, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Mereka protes, tetap nggak bisa. Kita diminta argumentasi oleh DJKI, bagaimana kita bilang rodanya kita bukan seperti sepeda, tapi seperti roda tank. Tetap saja itu kelasnya sama. Ya, nantinya sampai sekarang sebenarnya fast track itu kita nggak boleh pakai. Kalau kita jual lagi dengan merek fast track, kita akan di-sue lagi. Nanti akan diadukan ke disomasi. Nah, somasi nggak diturunkan, nggak ini ya ke pengadilan. Nah, itu bayarnya bayar pengacara dan yang lain itu nggak beres-beres. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau misalnya ingin menciptakan sesuatu, misalnya merek atau yang lain, telusuri dulu. Ya cari dulu ada yang sama nggak, spesiesnya kemarin yang Unilever mirip dengan Unilike. Nah, punya mahasiswa juga PKM itu. Unilike, jadi kayak unlike itu kan bentuk kemudian ditulisannya di sana. Nah, itu mirip punya Unilever. Unilever langsung protes. Oh, ini nggak bisa, ini Unilike ini udah punya kami, gitu. Sudah didaftarkan tanggal segini. Nah, udah. Itu boleh. Nanti kita bantu, coba nanti kita kontak saja. Terima kasih banyak Pak Ketut. Ya, sami-sami. Mungkin itu Pak Iqbal, Bu Lali yang bisa disampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Mungkin kalau pertemuan minggu depan, ini kan sudah ada materinya, mungkin bisa disampaikan. Kemudian kita ada pre-test dan post-test mungkin ya, biar artinya pemahamannya. Kita masukkan, mungkin masuk bahan ujian juga ini Pak. Nanti di-share. Kita aja yang buat, kami aja yang buat. Ya, bahannya nanti saya share. Moga nanti mau dibuat seperti apa kan. Dosen pasti udah tahu lah ini. Menarik Pak Ketut. Ini pasti banyak pertanyaan nih minggu depan. Karena kan bukan hanya untuk keperluan skripsi atau penelitian ya, karena banyak sekali nih calon-calon entrepreneurs nih. Ini harus kita bisa aware ya ke depan terkait hak cipta dan hak paten ini ya. Ke depannya biar kita bisa terlindungi lah secara investasi dan seterusnya. Mungkin karena ini Pak Ketut juga ada acara ya, kuliah lagi setelahnya. Kita akhiri mungkin kuliah ini sampai pukul 9.30 ini ya. Pertanyaan buat teman-teman mahasiswa, silakan disimpan dulu untuk minggu depan. Nanti Pak masih ada materi ya Pak Ketut ya minggu depan ya? Iya, kita ada materi ya? yang umum nanti beberapa disampaikan terkait mungkin dengan yang terutama yang FEM Pak ya, yang terkait FEM ya. Demikian mungkin kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Ketut atas materinya. Saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ketut. Ya. Hanya Jenip, Pak Iqbal, Bu Lali, semua mahasiswa sehat selalu. Sehat selalu Pak. Izin live Pak Bu Lali ya. Ya, semuanya mohon maaf lahir batin ya. Ya Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Minggu depan siap-siap pertanyaan ya. Ini banyak sekali loh, menarik ini, bukan hanya ini. Saya juga tadi banyak masih ada simpan pertanyaan. Ya.
Persiapkan pertanyaan. Yuk. Ya, deh. Oke. Ya, yuk boleh Li. Waalaikumsalam.